Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul Mukarramun, bapak-bapakku dan ibu-ibu sekalian, apa kabarnya semua? Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki hari ke-20. Betul ya? Ini adalah doa kita pada tahun lalu. Tahun lalu kita sering berdoa, ya Allah, temukan kami kembali dengan Ramadan yang akan datang. Itu doa kita kan tahun lalu. Sekarang kita sudah diberikan kesempatan 20 hari. Next 9 hari ke depan atau 10 hari ke depan, kita selalu juga bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kesempatan ini tidak kita sia-siakan. Amin. Peluang ini tidak kita biarkan begitu saja, karena kita tidak tahu, saudaraku, apakah tahun depan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang indah ini. Amin ya Rabbal. Saya tadi kesini baru pertama ya Pak Nasrulnya. Sering ketemu dengan beliau di Kementerian Koperasi. Saya pernah janji mau kesini, ternyata baru sekarang. Saya kesasar, ternyata Pak Tommy tadi langsung manggil saya. Rupanya muadzin, luar biasa juga. Ini sahabat ternyata ketemu di sini sudah hampir 30 tahun yang lalu ketemu di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah berikan keberkahan insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita pengen malam bangun untuk sholat malam. Pengen sekali kita bangun untuk sholat malam. Dan kepengen kita itu biasanya kita buktikan dengan kita nyalain handphone ini. Untuk kita buat alarmnya jam 3 misalnya. Betul ya? Ini kan sekarang pada punya handphone semua ini. Benar Pak? Handphone kita malah lebih dari 1, bisa 2. Mereknya beda-beda. Dulu yang paling terkenal misalnya kalau orang Sunda Nokia, itu dulu Nokia. Kalau kami orang Padang itu Samsung. Ya. Kalau Pak Nasrul orang Batak ini Ericsson. Ya. Kalau orang Jawa itu Oppo Mas, Oppo. Kalau orang Aceh katanya Motorola. Merek handphone itu sesuai dengan market. Dia marketable. Jadi yang mendesain itu sudah tahu gitu. Sama dengan mobil, ada Avanza, ada Xenia, ada Toyota. Pokoknya nama-nama itu sesuai dengan segmen mana yang dia memasuki. Tapi saya nggak bicara marketing, tidak bicara handphone. Yang jelas handphone kita ini 60% waktu kita habis di sini. Begitu bangun tidur, si istri bukan lihat suaminya, langsung nyari handphone. Suami begitu bangun bukan melihat istrinya, langsung nyari handphone. Dan juga status, sibuk dengan status. Itulah kehidupan kita hari ini. Dan 40 tahun ke depan diprediksi anak-anak kita, generasi kita adalah generasi yang cuek dengan lingkungannya, karena akan sibuk dengan dirinya sendiri. Gak usah sampai 40 tahun ke depan Pak, sekarang saja kan kelihatan. Bapak ngumpul mau buka puasa, masing-masing tidak berkomunikasi, masing-masing sibuk dengan handphonenya sendiri. Tapi begitu sudah mau buka puasa, sudah mulai sibuk dengan channel TV, mana yang duluan buka puasa. Karena ternyata seluruh membuktikan disiplin yang tinggal sekarang adalah berbuka puasa. Itu tidak ada yang terlambat. Kita kepengen untuk sholat malam.
cocokin alarmnya jam 3 malam. Betul ya? Nah, jam 3 handphonenya nyala. Nyala itu handphone. Kira-kira respon Bapak terhadap bunyi handphone itu gimana? Gimana Mas? Matiin langsung. Kita tadi sudah niat mau sholat malam. Usahanya bagaimana handphone alarm kita cocokin jam 3. Begitu jam 3 handphonenya bunyi, berisik sekali. Refleks itu tangan nyari, tahu sendiri cara matiin. Betul. Pertanyaan saya, matiin kita sholat sesuai dengan niat kita atau matiin tidur lagi? Halo? Matiin kita langsung salat sesuai dengan niat kita atau matiin kita tidur lagi? Kita agak malu menjawab. Dua-duanya pernah. Oke. Orang yang langsung salat lagi itu clear. Itulah yang disebut dalam Quran. Ya indah sekali. Sampai ada panggilan khususnya ya Tuhan nafsul mutmainnah. Maknanya apa? Di dalam diri saya, di dalam diri kita ada dua yang saling tarik menarik. Yang pertama adalah ar-ruh dan yang kedua adalah an-nafs. Dan ternyata di dalam diri kita ada dua penyakit yang disebut dengan mardhas syahwat dan yang kedua adalah mardhas syubhat. Saya ulang lagi. Mardhas syahwat dan yang kedua adalah mardhas syubhat. Penyakit yang kaitan dengan an-nafs dan penyakit yang kaitan dengan syubhat. Penyakit kaitan dengan an-nafs itu berada dalam diri kita. Penyakit yang kaitan dengan syubhat itu selain diri kita ada faktor lain di sekitar kita. Inilah diskusi kita subuh ini. Mudah-mudahan di 10 atau di akhir-akhir Ramadan menjelang iktikaf ini, penyakit syahwat ini bisa semakin kita minimalis. Kemudian penyakit-penyakit syubhat insya Allah bisa kita hilangkan. Untuk apa? Supaya rohaninya menang, kemudian an-nafsnya di bawah. Seseorang yang rohaninya memenangkan pertarungan dengan an-nafsnya, itulah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Ini Bapak pernah duduk di sini. Ini karena jiwanya jiwa mutmainnah. Amin ya Rabbal. Mendengar imam membaca ayat begitu Pak di malam hari tarawih, tidak semua orang mau Pak. Benar nggak Pak? Saya tadi malam berbuka puasa di rumahnya Pak Kasat. Jam 4 dia jemput. Begitu nyampe, ajudan bilang ke saya begini, Pak Ustadz izin nanti habis maghrib kita buka puasa, kita makan, habis makan izin Pak Ustadz mimpin untuk sholat tarawih. Saya bilang memang tidak ada imam, tidak Pak Ustadz saja. Cuman begini Pak Ustadz, kalau boleh ayatnya jangan panjang-panjang. Saya hafal. Habis makan saya bisikin sama Pak Mulyono, Pak pesan ayatnya pendek atau panjang? Monggo terserah Pak Ustadz saja. Wah, yang rekomendasi begitu. Memang orang mengidolakan sholat tarawih di mana-mana sekarang itu yang cepat. Sampai ada yang 5 menit, 7 menit itu. Iya. Ini kalau jiwanya mutmainnah,
nggak ada masalah. Tapi kalau nafsunya yang bicara, Bu, bicara Pak, itu dia lihat imam di depan siapa? Dia lihat bapak-bapak pakai serban, pakai gamis, takbirnya pelan, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sudah mulai bingung, udah berapa menit lagi baru selesai. Tapi kalau nafsunya mutmainnah tidak begitu. Semakin panjang itu ayat dibaca, dia semakin betah, dia semakin tidak gelisah. Karena rohaninya yang ngomong. Mas Sulil, ente tadi niat mau sholat malam, sekarang udah bangun, kenapa ente tidur lagi? Rohani bilang, ente nikmat Allah banyak, tinggal di Permata Regency, rumahnya bagus, mobilnya bagus, jabatannya bagus, kok tega banget ente tidur terus? Itu rohani yang ngomong, Pak. Setuju? Tapi kalau nafsu bilang begini, Surya, besok pertandingan final Argentina melawan Chili, ente perlu banyak tidur yang sehat 8 jam. Begitu nafsu ngomong sama kita, maka kita pun nyambut. Benar, itu benar. Tapi subuh begitu bangun ada penyesalan nggak? Ada penyesalan. Ya Allah, kenapa tadi malam sudah bangun nggak salat? Itu ada penyesalan. Itu ayat yang dibaca Imam tadi dalam surah Al-Qiyamah. Ya, nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu maknanya adalah kita pengen melakukan kebenaran, tapi kita tunda kebenaran itu, kemudian terjadi penyesalan. Itu yang disebut dengan nafsul lawwamah. Ini gak jodoh Pak, imam baca itu sungguh ini. Saya terlihat mau ceramah itu, dibaca sama dia sungguh. Ini namanya luar biasa. Saya gak pesan soal bicara rumah. Saya berdoa tadi mudah-mudahan dia baca surah Al-Fajr pada ayat yang kedua, supaya ketemu dengan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Itu surah Al-Fajr terakhir. Tapi ketika dia melakukan nafsunya yang berperan, terus nafsunya bilang begini, ente tidur saja, ente gak usah puasa, ente gak salat, itu namanya nafsu ammarah. Bu, kalau sering saya tanya ibu, kenapa sih wanita itu ketika menghamilkan anaknya itu sering disuruh baca surah Yusuf? Kenapa? Apa jawabannya? Supaya ganteng anaknya. Supaya ganteng. Pak Kiai, supaya anak saya ganteng baca apa? Surah Yusuf. Dibaca sama si ibu surah Yusuf. Pulang-pulang sampai lahir mas. Begitu lahir gak ganteng, dia marah sama Kiai. Kata Kiai baca surah Yusuf ganteng. Kiainya ngomong sembarangan aja. Iya, lihat dulu bapak mamanya siapa. Ini kan pemahaman di masyarakat kita begitu. Kenapa suruh baca surah Maryam? Kalau lagi hamil anaknya suruh baca surah Maryam? Enggak ada yang bisa jawab. Kenapa baca surah Luqman? Enggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Pengetahuan kita sebatas itu. Kalau punya hutang baca surah Ar-Rahman. Kalau mau siksa kubur selesai baca surah Al-Waqi'ah. Sebatas itu. Ruhani ngomong, ente kalau baca surah yang namanya surah Yusuf, itu bukan bicara ganteng. Apa? Di situ ada ayat, wa ma ubri'un nafs innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Dia bicara tentang nafsu ammarah. Kemudian di ujung ayat yang luar biasa, ketika permaisuri raja yang cantik dan punya uang banyak itu menggoda Nabi Yusuf yang ganteng itu, apa jawaban Nabi Yusuf? Rabbi sijni ahabbu ilallah. Allah, penjara itu lebih baik bagiku daripada aku menyentuh ini orang yang cantik dan punya uang. Jadi kalau anak kita dalam hamil disuruh ibunya baca surah Yusuf, itu maknanya, ya Allah, jadikan anakku ini sebagaimana sikapnya Nabi Yusuf. Dia menjadi orang yang punya nafsu mutmainnah, bukan nafsu ammarah, sehingga siapapun yang menggodanya, memberikan dia sesuatu yang membuat dia maksiat kepadamu, ya Allah, biarlah penjara bahagiannya daripada dia masuk kepada kemaksiatan. Kalau sekarang kan beda Pak.
diundang ke sebuah kabupaten di Sumatera, di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Diundang sama pejabat di sana. Kemudian saya berangkat. Begitu nyampe di tempat, ajudan bilang begini, Pak Ustadz, mohon maaf, Pak Bupatinya tidak bisa menemani. Jadi hari ini Pak Wakil Bupati yang akan hadir. Saya tanya, Pak Bupatinya kemana? Kan dia yang undang. Lagi ada acara rapat di Jakarta, Pak Ustadz. Sudah selesai acara, saya pulang ke Jakarta. Malam-malam saya nonton TV. Begitu saya nonton TV, saya lihat ada bupati pakai baju oranye warna merah. Oh, ini yang undang saya kemarin yang nggak jadi. Rupanya ada acara rapat masuk di KPK. Nah, saya baju oranye karena ulang tahun Jakarta, Pak. Sayangnya Persija kalah tadi malam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nafsul mutmainnah itulah yang apabila rohaninya memenangkan pertarungan. Kenapa baca surah apa tadi? Maryam. Kenapa Pak? Jawabannya boleh dilihat dalam surah Maryamnya atau dalam surah Ali Imran. Bagaimana ketika ummi Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam yang bernama Maryam itu ketika dia hamil, ketika itu dia disuruh Allah bersandar di pohon kurma. Kemudian Allah perintahkan itu Maryam untuk menggoyang itu pohon kurma. Fadhhab ila jid'in nakhlati tusaqit 'alaihi rutaban janiyya. Maka kurma yang setengah matang, kurma apa disebut? Rutab ya. Rutaban janiyah. Allah menyuruh seorang wanita yang dalam keadaan hamil untuk menggoyang pohon kurma. Logikanya mana mungkin? Tapi itulah maknanya. Ini ibu kita Maryam menjaga kesuciannya. Dia tidak perlu berkeluh kesah tentang kelahiran anak itu. Dia tidak perlu bicara takut tentang rezeki ibu ketika suami meninggalkan ibu. Enggak perlu takut. Karena ibu kita Maryam tidak punya suami, dia hamilkan itu anak. Allah suruh itu goyang pohon kurma, rutaban janiyah. Dengan rutab, dengan pohon kurma, buahnya yang masih belum matang itu, goyang itu pohon kurma, kata Allah. Itu isyarat bahwa sesungguhnya wanita itu menjaga dirinya. Tidak boleh dia orang yang disepelekan. Dia menjadi wanita yang kuat dan kokoh sebagaimana ibu kita Maryam itu ketika menghamilkan anak. Jadi kalau baca surah Maryam itu maknanya apa? Berdoalah sebagaimana Maryam punya sikap terhadap kehidupan. Begitu. Nah, karena itu maka hari ini ketika rohani itu semakin berperan dalam diri kita, insya Allah nilai diri kita akan dilihat adalah sejauh mana kekuatan rohani kita. Hari ini sayangnya kita sering terkecoh. Kita sering menilai orang dari aspek materinya, aspek yang disebut dengan an-nafsnya, sehingga sesungguhnya nilai diri kita ini umat Islam hari ini bukan dari sisi rohaninya dinilai, tapi biasa dinilai dari sisi an-nafs. Karena itulah maka pada kesempatan ini, ketika kita ingin melaksanakan ibadah di Ramadan 10 malam terakhir, memang yang dipanggil itu jiwa orang-orang yang tenang, orang yang punya nafsul mutmainnah. Kalau masih nafsunya nafsu amarah, nafsunya nafsu lawamah, ntar malam paling enak nonton Piala Eropa karena sudah masuk babak berapa? Nah, ada yang hafal ternyata. Itu paling enak ntar malam, padahal di malam udah mulai etika. Jam 20 ada pertandingan Portugal melawan, oh enggak ada yang ngomong, takut kejebak. Nah, hadirin rahmatullah, bagaimana mendapatkan nafsul mutmainnah itu? Nah, yang pertama adalah Allah menurunkan kepada kita Al-Quran. Kemarin peringatan Nuzul Quran. Terserah kita memahami Al-Quran diturunkan
pada 17 Ramadan atau pada malam 21 ke atas, itu sesuatu yang sudah menjadi diskusi kita. Tapi yang jelas bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. 600 tahun sebelum Al-Quran diturunkan, Injil diturunkan pada bulan Ramadan. 1200 tahun sebelum Injil diturunkan, Allah turunkan Zabur di bulan Ramadan. Lebih kurang 1100 tahun sebelum Zabur diturunkan, Allah turunkan Taurat juga di bulan Ramadan. Jadi semuanya, Taurat, Zabur, Injil, itu seluruhnya di bulan Ramadan. Dan Allah menurunkan itu sekaligus, sementara Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Lebih kurang 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Itu sesuatu yang sudah kita ketahui. Tapi ada satu yang luar biasa, Bapak. Nanti boleh pulang ke rumah kita periksa. Sehebat apapun para ulama tafsir, tidak ada yang mampu menafsirkan beberapa kalimat dalam Quran. Lebih kurang 29 sampai 30. Alif lam mim, alif lam ra, ta sin mim, ka ha ya ain sa, apa lagi? Ta ha nun sa, apa lagi? Yasin. Itu tidak ada satupun yang mampu dan berani untuk menerjemahkan itu. Semua kitab tafsir pasti memulai dengan Allahu a'lam bi muradi. Hanya Allah yang maha mengetahui makna apa yang dibalik. Itu satu. Yang kedua, boleh periksa Bapak Ibu sekalian. Setelah potongan ayat-ayat pendek tadi itu, alif lam mim, pasti ayat setelah itu bicara tentang Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Setelah ayat-ayat pendek itu pasti bicara. Atau yang sering Bapak hafal, Yasin, sambungannya wal Qur'anil Hakim. Tadi dibacakan surah Al-Qiyamah tentang Al-Quran, menyebut namanya sebagai Al-Quran. Karena itu begitu hebatnya itu Al-Quran, dimulai dengan satu ayat sebelumnya yang kita tidak mampu untuk memaknai itu, dan setelah itu menjelaskan tentang Al-Quran. Kalau begitu, kita kalau ingin supaya hidup kita tenang, tumaknina, punya sikap, punya izzah, punya ghirah, kembali kepada Al-Quran. Bapak di mobil Bapak yang sudah bagus itu, dengan merek segala merek itu, kita pengenlah di mobil kita itu ada Al-Quran. Anak-anakku pernah Pak sebelum tidur malam itu anak kita cek, karena ada kabel yang ke kupingnya mana? Apa namanya begini? Itu kalau Bapak boleh copot itu, kemudian Bapak dengarin, saya garanti dari 10 anak palingan satu yang berbeda, selainnya musik. I can give to you Allah. Inilah yang kita harapkan generasi Qur'ani itu. Benar gak? Kita bersyukurlah sekarang Bapak tinggal di komplek begini, ada TK Quran, ada tahfiz Quran, ada pembinaan Quran, bersyukur Pak. Kalau zaman kita dulu kan jarang Pak dapat. Dulu saya pengen di zaman saya mau ngapal Quran, gak ketemu Pak yang namanya tahfiz Quran, gak ketemu di zaman itu. Tapi zaman sekarang kan tahfiz Quran di mana-mana ada ya. Maka kita kadang-kadang orang tua hati-hati Pak. Hafalan kita gak nambah, hafalan anak nambah Pak. Benar gak? Bersyukur juga ya. Saya punya anak sekarang, saya gak berani ngapal di depan. Ada yang hafizul Quran kebetulan. Jadi kalau saya pulang ada ayat yang gak hafal, saya tanya dia, "Nak, ini ayat di mana?" "Oh, di sini Pak." "Kamus berjalan." Enggak berani Pak, kita jadi imam sembarangan sekarang. Sama dengan teman saya jadi imam, anaknya TK, hafalan si bapak, Allah ini apa ini?
Anaknya masuk SD, hafalan anak bertambah Pak, juz 30. Si bapak anak Pak, tetap wallahi na'udzubillah. Anak SMP nambah hafalannya 3 juz, 28, 29, juz 1, 30 gitu ya. Bapak enggak juga nambah. Karena sudah pede dengan yang sudah ada, enggak mau nambah. Jadi imam di depan. Allahu akbar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak jawab, amin. Kemudian anak yang belum pasti Allah. Enggak ada brandnya gitu. Nah ini bersyukur kita ini. Makanya hari ini saya ingin mengajak anak-anakku yang hadir. Nah, semakin kalian nambah hafalan Qur'annya, satu ayat saja nambah, semakin mengangkat derajat orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Bapak kalau ada anak hafiz Quran, subhanallah. Kemarin di Cimanggis ada satu rumah tahfiz cabang dari tahfiznya Akhil Al-Kiram Ustaz Yusuf Mansur. Ada 20 orang. Masjid itu selama ini tidak difungsikan. Najib masjidnya kreatif. Dia lihat ada tempat kosong, dia hubungi Ustaz Yusuf Mansur, Ustaz, bisa nggak anak-anak santri dioper ke sini? Ditempatkan di situ 20 orang, sehingga suasana komplek itu hidup dengan hafiz Quran. Daripada masjid kosong, anak-anak di komplek nggak mau ngaji, mereka ambil orang lain di outsource ke sini. Ternyata dampaknya luar biasa. Yang 20 itu punya binaan lagi 1, 2, 3 orang anak-anak komplek itu. Ternyata harus dipancing. Begitu mereka pulang kemarin 20 orang, sepi lagi itu komplek. Roh itu diambil. Saya kemarin ke Batam, Ramadan. Sebelum sholat tarawih dimulai, itu hebat juga. Ini sebenarnya ide bagus ini. Kita kan habis sholat tarawih langsung ceramah, betul ya? Ceramah naik. Mereka belum. Ustadz tunggu dulu. Saya kapan ceramahnya? Nanti Pak Ustadz sebelum witir. Terus sekarang siapa? Yang ceramah anak-anak. Malam ini 3 orang anak ditampilkan hafalannya di depan. Anak-anak yang nyantri di situ. Jadi kalau bapak dan emaknya ikut, itu kan nambah jemaah. Jadi jemaah nggak pernah berkurang Pak, karena tidak ditentukan anak siapa yang tampil malam itu. Jadi orang tuanya ngawal anaknya terus. Dia berharap anak gua yang tampil. Kalau di sini saya nggak tahu Pak, udah dimulai atau belum? Saya pikir boleh dicoba ya. Setelah salat Isya mau tarawih, nampil 2-3 orang anak-anak dipanggil, diundi, sekolah tampil ayat bacaannya ini. Kemudian orang tua menilai, kalau anak itu bagus kasih hadiah. Ayo Pak. Apa sih payahnya kasih hadiah 100.000 satu orang? Setuju? Anak-anak kita hebat langsung ngapal. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak berhenti Pak. Tapi karena kita cuekin mereka, nggak ada motivasi yang dibuat, kita sendiri ngurus sendiri, anak ngurus sendiri, nggak pernah kita tampilin. Ya udah. Ini saya tidak bicara soal bagaimana cara menghafal, bagaimana kita mengawal Islam dengan segala apa yang kita miliki hari ini. Saya sering mengatakan begini, kita umat Islam merasakan secara pribadi-pribadi Pak, umat Islam sekarang alim sekali. Secara pribadi-pribadi Pak, kita sekarang insya Allah grafik imannya naik Pak. Kita lihat ini. Tapi secara kolektif kita kurang dihargai orang lain. Kenapa? Karena kita tidak punya izzah. Izzah kita itu tidak kompak. Contoh Pak, kita jalan ke mall. Apa yang terjadi di mall Pak sekarang? Orang makan sembarangan, Ramadan itu. Yang paling saya kesel luar biasa. Ada wanita pakai busana muslimah, pakai jilbab, makan di restoran. Bolehlah dibilang dia tidak dalam keadaan berpuasa, tapi tolong dia hargai Islam. Maka saya nggak heran Pak orang ngomong begini, daripada mencari pemimpin muslim yang nggak jujur, lebih bagus pilih pemimpin kafir, dia jujur. Itu kan maknanya apa? Kita nggak menghargai kita. Itu sama dengan pesta pernikahan, ada pesta pernikahan gitu ya. Itu biasa yang jaga di depan kan dipilih cewek-cewek cakep Pak, 4 orang.
kalau ditanya, Dek, udah sholat zuhur belum? Lagi dapat. Satu lagi tanya, nggak sholat zuhur? Lagi dapat. Empat kompak lagi dapat. Saya pikir barangkali ini benar juga yang punya rumah sengaja dicari, memang yang lagi dapat semua. Kita ke dalam, ada ibu-ibu, Bu, udah zuhur Bu, lagi dapat. Oh, surat itu. Yang paling aneh luar biasa, kita ketemu nenek-nenek, nggak salah lagi. Jadi inilah kondisinya, nafsunya itu luar biasa, rohaninya nggak menang Pak. Sudahlah tidak Ramadan, sudah tidak Jumatan Pak. Anak-anak banyak itu yang berkeliaran di jalan-jalan habis SMA, keluar Jumatan, mereka enak aja di pinggir jalan. Padahal hari itu hari Jumatnya umat Islam. Kita tidak berani menegur itu. Seolah-olah kalau kita tegur nanti berhadapan dengan komisi perlindungan anak. Guru-guru sekarang nggak berani lagi, nggak berani Pak. Takut komisi perlindungan anak. Suami tidak berani lagi negur istri dengan kasar, takut kejahatan dalam rumah tangga. Kita punya izzah. Dalam Quran disebutkan itu, kuntum khaira ummah. Kalian itu adalah umat pemenang. Saya menerjemahkan begitu. Kalau arti semuanya kuntum khaira ummah, kamu itu sebaik-baik umat. Tapi saya mengatakan kuntum khaira ummah. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Kalian itu adalah the winner. Kalian itu pemenang. Tapi ternyata kita tidak bisa menjadi pemenang. Karena apa? Al-Quran ini hanya sekedar kita baca, tapi belum mampu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Itu sama dengan gubernur ngirim surat sama bupati, atau ngirim surat sama wali kota, atau ngirim surat sama lurah. Gubernur ngirim surat kepada lurah Citayam, gubernur Jawa Barat ngirim surat sama gubernur Citayam, Pak Lurah siapin sebidang tanah untuk pembangunan lapangan pesawat terbang misalnya. Itu begitu lurah pegang surat gubernur, itu surat dikasih bingkai, ditaruh di mana-mana, dicium tiap hari, karena bangga dapat surat dari gubernur. Dan setiap hari dilihat, dibaca, dicium, dilihat, dibaca, dicium. Pada satu hari dipanggil sama gubernur, datang, Pak Lurah, ya Pak Gubernur, siap. Sudah terima surat saya? Sudah Pak. Bukan sekedar saya terima, setiap hari saya cium Pak. Bagus, kamu termasuk lurah yang loyal. Sudah kamu baca? Sudah Pak. Setiap hari saya baca Pak. Kamu paham maknanya? Maknanya sebahagian paham. Pertanyaan gubernur, sudah kamu minta, sudah kamu laksanakan apa perintah saya? Itulah yang belum. Kira-kira manusia marah nggak? Nah, oleh sebab itu hari ini sesungguhnya kita ingin pendalaman itu. Mumpung di 10 malam terakhir Ramadan ini, ayolah kita eksplor kembali di Al-Quran dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Saya ingin menawarkan 4 program. Yang pertama, gemar gerakan membaca Al-Quran. Saya yakin semua itu sudah. Apalagi kalau Depok saya lihat di tagline itu maghrib mengaji atau apa gitu ya. Nah, yang kedua, gempar gerakan menghafal Quran. Kalau sudah gemar, Permata Regensi di semua rumah ngaji Pak. Gemar gerakan baca Quran, akan gempar gerakan menghafal Al-Quran. Wah, ini luar biasa ya. Baru kemudian yang ketiga adalah getar gerakan mengerti Al-Quran. Saya kemarin bawa umroh 2 orang, bukan bawa umroh, ada urusan ke Jeddah, ada 2 orang. Kemudian sampai di Jeddah, yuk kita ke Makkah aja Bang. Ayo, saya bilang, ya nama juga di 2 orang, saya ngikut aja. Sampai di Makkah dia bilang, Bang, ajak kita tawaf Bang. Ayo. Begitu tawaf 1 orang lepas Pak. Saya gandeng kiri kanan lepas, karena kesandung dengan kursi roda. Lepas. Kemudian saya cari mana ini anak. Udah, kita biarin aja lah. Nah, pulang ke hotel nggak berapa lama nyampe. Saya bilang, kamu nyampe ke hotel? Insya Allah sampai Bang. Selesai tawaf, nggak tahu Bang, pokoknya ikutin aja dari apa adanya. Kenapa bisa nyampe ke sini? Dia sambil
ditanya, saya kan nggak pandai bahasa Arab. Terus saya tanya nama hotel, terus cara nanyanya gimana? Saya bilang, ihdinas siratal mustaqim. Apa kata polisi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia sambil canda sama saya. Begitulah bahasa Arab kita. Ada jenazah lewat, kan semua jenazah tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau kullu nafsin dha'iqatul maut. Se-Indonesia kan begitu tuh. Kalau ada warnanya hijau tulisannya itu. Coba kita tanya apa anak muda, artinya apa itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Enggak semua tahu. Pokoknya kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pasti bicara mati. Artinya apa, Dek? Jangan ditanya kemana aku pergi. Gitu jawabannya. Nah, hadirin, jadi mengerti. Yang terakhir adalah ayo kita yang disebut dengan gelar gerakan berperilaku Al-Quran. Inilah makna untuk membuat kita tumakninah. Tumakninah itu anak muda berpikiran positif. Kita berpikiran positif. Kita bisa membangun jembatan, Pak, tapi belum bisa menjalin jembatan hati. Betul nggak? Pagi-pagi ini misalnya Bapak pulang ke rumah, tetangga Bapak, maaf, ini bertetangga, ini dua-dua nih, bertetangga. Tahu-tahu tetangganya nitipin atau membuang kotoran sapi ke depan rumah kita, marah nggak? Kotoran sapi dibuang ke rumah kita, ke depan rumah, marah nggak? Pasti marah. Tapi orang yang mutmainnah nggak akan marah. Dia tanya, dia tabayun, Mas, saya lihat kotoran sapi itu kalau saya lihat dari tempatnya Mas, iya. Emang kenapa ditaruh depan rumah saya? Ah, begini Mas, begini. Mohon maaf, bukan penghinaan, bukan. Saya kan kemarin pulang dari pertanian bawa pupuk. Terus saya lihat pohon di depan rumah Bapak itu nggak pernah dipupuk. Tadi malam saya mau kasih, Bapak udah tidur, jadi saya taruh depan rumah Bapak. Coba. Ternyata si Bapak tadi bukan menghina kita, tapi justru menitipkan pupuk untuk kita kasih pupuk kepada tanaman kita. Jadi orang yang tumakninah biasanya tidak reaktif, tapi dia berpikiran positif. Saya kemarin ngebut ke Ragunan, saya naik motor ke Ragunan karena mau mengejar waktu. Saya nggak gengsi, Pak. Saya naik busway ke daerah Kuningan. Kalau mau ceramah ke tempat itu naik busway saya. Nggak gengsi, saya naik motor. Begitu di tikungan, anak-anak bilang saya monyet. Pas saya dibilang monyet, saya lihat spion muka saya nggak jadi monyet. Iya, saya mau berhenti juga, Pak. Emosi juga saya dibilang monyet begitu. Sambil saya mikir, oh rupanya anak tadi itu ingatin saya, Pak, jangan ngebut-ngebut. Rupanya di depan banyak anak-anak ngumpul lagi nonton topeng monyet. Inilah sesungguhnya makna yang disebut dengan tumakninah itu luar biasa. Dalam salat ada yang disebut dengan tumakninah. Betul kan? Setidak-tidaknya kita berdoa, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Luar biasa. Yang kedua, bagaimana menjadikan diri kita tumakninah? Yang kedua, latihlah diri dengan sedekah. Ramadan ini kita sudah tahu lah bicara sedekah, mudahlah, semua kita sudah paham soal sedekah. Tinggal actionnya saja. Jadi begini Pak, supaya lebih cepat kita bicara sedekah, ini sama dengan kita menarik nafas. Wa mimma razaqnahu yunfiqun. Dari Allah kita dapatkan rezeki, kemudian rezeki itu diinfakkan. Itu kan maknanya rezeki itu sama dengan kita mendapatkan rezeki itu sama dengan menarik nafas. Ini pulang kita senam pagi. Itu kalau nggak dibuang mati, Pak. Kan harus dibuang ya. Betul ya? Kita tarik nafas nih. Dibiarin. Ngesek, Pak. Jadi harus dibuang. Jadi filosofi sedekah itu Bapak, dapat rezeki itu sama dengan narik nafas. Itulah konsep keseimbangan hidup. Saya nggak bicara masalah pahala, udah tahu semua. Udah tahu bagaimana Rasulullah sedekah di Ramadan, udah tahu. Tapi bicara masalah kehidupan sedekah itu ternyata adalah konsep keseimbangan hidup. Jadi kalau Bapak
akhir Ramadan dapat THR, berarti kan gajinya double Pak. Betul ya? Itu berarti tarikannya banyak Pak. Buangnya jangan dikit. Jangan dikit. Paham? Iya. Itu. Jadi kalau bapak pulang kampung nggak apa-apa, buang ke sana. Sama dengan tarian kami orang Padang kan begitu. Dinding ma dinding, ay dinding ma dinding, dinding ma dinding, ay. Masuk terus Pak. Rumah makan Padang masuk, Tanah Abang masuk. Mana-mana berdagang. Tapi begitu pulang kampung, mudik, dia bangun itu desanya dengan tempat-tempat yang indah. Kalau kita kan dapat masukin, bagi minta dulu. Saya itu sama dengan tari saya orang Melayu. Saya orang Melayu Pak, pakai baju Melayu. Ambil 4, buang 5, rugi dulu segala macam. Hadirin, sedekah itu tidak hanya menguji diri kita, ternyata menguji kesetiaan kepada saudara kita yang lain. Maka dalam Quran, zakat dan salat itu lebih kurang 32 kali berulang-ulang. Insya Allah Senin subuh besok, insya Allah itu saya bicara zakat di TVRI jam 4 subuh. Nah, bicara zakat itu, banyak sekali. Intinya sesungguhnya, ini filosofinya nafas. Yang terakhir, ayolah di malam 10 terakhir ini kita hidupkan yang disebut dengan istighfar. Saya begini Pak, saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat hafal lah bagaimana Rasul Al-Ma'sum itu yang tidak punya dosa menghidupkan zikirnya yang disebut dengan istighfar. Minimal 70 kali sampai 100 kali setiap hari, setiap subuh. Itu maknanya dia Al-Ma'sum tidak punya dosa. Kita yang banyak dosa istighfarnya cuma terhitung. Habis subuh 3. Itu pun nggak serius. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maaf. Nggak serius Pak. Nggak keluar di hati kita. Karena itu ayolah Allahumma innaka 'afuwwun karim. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ada satu kisah di akhir ceramah saya ini, seorang imam besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Karena ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini dia tinggal di Kufah mau menuju Basrah. Dari Kufah menuju Basrah itu ya lumayan jauh lah. Gitu. Waktu itu kan tidak ada pesawat, belum tidak ada pesawat. Waktu itu tidak ada televisi, tidak ada YouTube, tidak ada WhatsApp, tidak ada macam-macam. Jadi sesungguhnya orangnya tidak dikenal, wajahnya tidak dikenal, tapi nama sudah terkenal. Singkat cerita dia berangkat dari Kufah ke Basrah karena ingin ketemu dengan ulama-ulama besar tadi. Nah, dari Kufah ke Basrah dia mungkin tidak jelaskan kendaraannya apa. Sampai di Basrah beliau langsung masuk ke masjid. Karena biasa orang musafir biasanya masuk masjid dulu, waktu itu kan belum ada hotel dan segala macam. Sampai di masjid dia sholat tentunya sebagaimana biasa. Terus dia kecapean Pak, karena kecapean dia tidur-tiduran di masjid. Begitu tidur-tiduran diusir Pak. Orang nggak kenal kalau dia ulama. Cuman bagusnya tadi nazar masjid tidak hanya sekedar usir, dikasih solusi. Tuan, di sini tidak boleh tidur. Kalau tuan mau tidur, mau istirahat, ada rumah di sana itu. Terus di rumah itu ada jual rotinya. Singkat cerita, beliau pergilah ke tukang roti itu. Sampai di situ alhamdulillah dilayani, tidur di situ, makan di situ, semua dihidangkan. Yang paling luar biasa, begitu dihidangin makanan, itu yang punya rumah istighfar. Astagfirullahaladzim. Dihidangin minuman, astagfirullahaladzim. Habis ngobrol istighfar, astagfirullahaladzim. Diperhatiin itu oleh Imam Ahmad. Dia sambil motong-motong roti istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Tidak ada zikir lain kecuali istighfar. Ini menarik perhatian Imam Ahmad yang lagi nyari ilmu. Dia tanya ini orang, Tuan, dari kemarin saya di sini tidak ada ucapan yang lain dari bibirku saya lihat kecuali istighfar. Kenapa ente istighfar? Dijawab oleh beliau, bukankah dalam Quran surah Nuh ayat 10 dan 11 Allah turunkan itu pintu-pintu rezeki, kita buka pintu rezeki dengan istighfar.
Bukankah keberkahan hidup itu dengan istighfar? Bukankah kehidupan ini akan mulia dengan istighfar? Istighfar maknanya apa? Jika kita Allah sucikan diri kita, maka yang maha suci akan semakin dekat dengan kita. Mulia sekali. Imam Ahmad bertanya lagi, sejak kapan ente istighfar? Dijawab oleh beliau, sejak muda saya sudah istighfar. Jadi yang muda-muda jangan pernah hilang tentang istighfar. Apa yang ente dapatkan dari istighfar itu? Wah, itu pertanyaan yang luar biasa. Apa jawaban yang punya rumah? Seluruh yang saya cita-citakan Allah ijabah dan Allah mudahkan. Menarik perhatian Imam Ahmad. Seluruhnya iya, kecuali satu, kata beliau. Apa yang satu itu? Begini Tuan, kata yang punya rumah. Saya pernah mendengar ada seorang ulama muda namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Terus saya kepengen sekali ketemu dengan beliau. Itulah yang belum saya temukan sampai sekarang. Dia tidak tahu kalau di depannya adalah Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad berteriak, Allahu Akbar. Kemarin ketika saya diusir dari masjid, saya berpikir saya dibenci oleh yang punya masjid. Rupanya bukan karena benci mereka mengusirku dari masjid, tapi karena kekuatan istighfar yang kamu lakukan. Sayalah Imam Ahmad. Pak, oleh sebab itu mulai hari ini, ayolah kita perbanyak ya. Ntar bapak pulang ke rumah, begitu dengan istri, astagfirullah. Saya pikir inilah mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah jam 6. Jadi Al-Quran yang kita lakukan, sedekah di akhir Ramadan ini, zakat kita. Kemudian jangan lupa 10 malam terakhir ini kita i'tikaf. Dan salah satu zikir kita adalah mohon keampunan kepada Allah. Ya, karena Lailatul Qadar sudah tidak usah kita bahas lagi, itu automatically akan diberikan kepada orang-orang yang bersungguh dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, insyaallah kita akan dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir demikian ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dan kita semua Allah berikan kekuatan untuk sampai pada akhir Ramadan nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu Pak? Ya. Oh iya, sampai jam 6 ya. Boleh. Kalau tidak ada pertanyaan berarti mengurangi tugas saya. Kalau ada pertanyaan jangan susah-susah, ntar gak bisa saya jawabnya. Iya silakan Bapak sekalian. Mudah-mudahan, iya orang tua saya, silakan Bapak. Hanya satu pertanyaan saya, mana yang lebih dulu, kitab Zabur dan Taurat? Kitab Zabur dan Taurat, ya. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan saya tidak salah mengingat sejarah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu kita ketahui punya 2 istri, betul ya? Istri yang pertama adalah Siti Sarah. Kemudian sudah lama hamil, sudah lama menikah, tidak punya keturunan, betul ya? Akhirnya beliau menikah lagi dengan Siti Hajar setelah ditemukan pada sebuah perjalanan. Begitu menikah dengan Siti Hajar, Allah takdirkan tanda-tanda kehamilan ada pada Siti Hajar. Kedua-duanya berada di Palestina. Kemudian Siti Sarah pun hamil juga. Lahirlah anak itu. Itu disebutkan dalam Quran, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Ini dulu sejarahnya. Jadi dari Siti Sarah lahir anak, dari Siti Hajar juga lahir anak. Dua-duanya di Palestina. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang belum punya keturunan, ikutilah betulnya Nabi Allah Ibrahim. Iya, belum punya anak, nikah lagi. Mudah-mudahan dari istri kedua dapat anak, dari istri pertama menikah, insya Allah. Saya punya teman begitu Pak, dari pertama kan lahir lagi, nikah lagi. Dari yang kedua sekaligus 2 lahir Pak anak. Kata istri yang 2 sama 2 1. Kata suaminya, alhamdulillah, aku juga 2. Nah, apa yang saya sampaikan ke Bapak sekalian? Nabi Allah Ibrahim menghijrahkan Ismail dari Palestina ke Makkah. Dan dari keturunan itu, keturunan yang ke-23, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Siti Sarah, itu lahirlah nanti anaknya Ishak.
Ishak itulah yang akhirnya digelar dengan Israil. Israil itu asal katanya Asra dan Laila. Subhanalladzi asra bi'abdihi Laila. Asra berjalan malam, Laila juga artinya malam. Jadi kalau ada suami ibu yang nggak pulang malam-malam, Ishak itu akhirnya menikahi 4 orang istri dan salah satu dari istrinya melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itulah yang menerima kitab Taurat. Terus dari anaknya yang lain lahirlah nanti Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Daud itulah yang menerima kitab Zabur. Dilihat dari sejarah, jarak dari Nabi Musa turunnya ke Nabi Allah Daud, Taurat ke Zabur itu lebih kurang 700 tahun jaraknya. Dan isi dari kitab Zabur itu sesungguhnya adalah kitab Taurat itu. Kemudian dari Zabur nanti dari keturunan yang sama 1700 tahun kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalam yang Allah turunkan kitab Injil. Kitab Injil kitab terakhir yang turun pada Bani Israel. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya Bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wal Injil. Itu dalam surah As-Saff. Kemudian dia menyebutkan nanti setelah itu ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. 600 tahun setelah Nabi Isa turunlah Al-Quran. Turunnya di Makkah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya dengan kita mengimani Al-Quran, automatically di dalam Al-Quran itu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Kisah-kisahnya ada. Maka dengan kita mengimani Al-Quran, automatically kita mengimani dan meyakini akan kitab-kitab sebelumnya. Pertanyaan kemudian adalah Taurat, Zabur, Injil itu turun pada masa di mana Nabi itu melakukan dakwah. Sementara Al-Quran walaupun turun dia pada akhir, tapi kisah tentang Al-Quran sejak dunia sampai ukhrawi ada dalam Al-Quran. Kalau begitu Al-Quran itu sempurna, jelas, la raiba fihi. Tidak boleh ada keraguan kita terhadap Al-Quran. Begitu Pak. Saya pikir itu ya sudah bunyi gitu ya, sudah kode. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan kita semua. Saya mohon memberikan maaf jika ada salah tutur katanya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.